tersebut lahir karena dua faktor utama. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal termasuk kelemahan kurikulum sebelumnya seperti materi terlalu padat, pembelajaran yang kaku dan membosankan, serta kurang memberi ruang bagi guru dan siswa untuk kreatif. Sementara itu, faktor eksternal mencakup kemajuan teknologi dan pendidikan global yang mendorong perubahan kurikulum. Kurikulum ini dikembangkan dengan pendekatan berbasis kompetensi, yaitu fokus pada kemampuan nyata maupun yang tidak terlihat, serta diarahkan untuk membentuk individu yang kompeten dan siap menghadapi kehidupan nyata. Terus kurikulum 2004 juga menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa, memberi kebebasan guru menyusun silabus, serta sistem penilaian berbasis kelas. Namun, kurikulum ini seperti punya kelemahan. Contohnya seringnya perubahan konsep yang membingungkan guru, menganggap bahwa kompetensi itu tunggal dan sempurna, serta kurangnya guru yang benar-benar siap menerapkan kurikulum secara kreatif. Dalam pelaksanaannya, pemerintah pusat membuat panduan umum, sementara sekolah dan pemerintahan daerah berperan langsung dalam pengembangan kurikulum. Selanjutnya asal muasal kurikulum 2006. Kurikulum 2006 atau yang lebih dikenal dengan KTSP merupakan kurikulum operasional yang disusun dan dikembangkan oleh masing-masing satuan pendidikan. Kurikulum ini muncul sebagai respon terhadap desentralisasi pendidikan dan otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kurikulum ini memberikan fleksibel kepada sekolah dalam merancang program pembelajaran sesuai kondisi lokal, potensi daerah, serta kebutuhan peserta didik. Terus, KTSP memiliki karakteristik utama berupa pemberian otonomi luas kepada sekolah dalam mengembang kurikulum, pengelolaan dana pendidikan, serta pelibatan aktif masyarakat dan orang tua. Sekolah diberi tanggung jawab penuh dalam merancang isi dan pelaksanaan kurikulum dengan dukungan komite sekolah dan dewan pendidikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan mendorong inovasi pendidikan di setiap daerah. Komponen utama dalam kurikulum 2006 itu meliputi yang pertama tujuan pendidik yang menekankan pembelajaran mencerdaskan, kecerdasan akhlak dan kemandirian. Yang kedua, struktur kurikulum dengan 5 kelompok mata pelajaran. Yang pertama, agama, kedua, kewarganegaraan, ketiga, tek, keempat, estetika, dan yang kelima, jasmani. Dan yang ketiga, kegiatan pengembangan diri seperti konseling, pramuka, dan ekstrakurikuler yang disesuaikan dengan bakat dan minat peserta didik. Kegiatan pengembangan diri dinilai secara kualitatif dan tidak termasuk dalam penilaian akademik biasa. Dan pengaturan beban belajar dalam KTSP dilakukan secara fleksibel. Sekolah dapat memilih sistem paket atau sistem kredit peserta semester atau SKS tergantung jenjang dan kategori sekolah. Beban belajar dapat ditambah maksimal 4 jam per minggu sesuai kebutuhan kompetensi siswa. Waktu pembelajaran dibagi menjadi kegiatan tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri yang diatur berbeda dengan jenjang SMP dan SMA SMK. Penilaian dalam KTSP dilakukan berdasarkan proses dan hasil belajar termasuk aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kriteria kelulusan siswa meliputi penyelesaian program pembelajaran, nilai baik pada kelompok mata pelajaran tertentu, serta kelulusan dari ujian sekolah dan ujian nasional. Penjurusan di SMA dilakukan pada kelas 11, sedangkan di SMK didasarkan pada praktikum keahlian yang ditetapkan pemerintah. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan prinsip pusat pada peserta didik, menghargai keberagamaan, tanggap terhadap perkembangan ITEP, relevan dengan kebutuhan hidup, penyeluruhan dan berkesinambung, mendukung pembelajaran sepanjang hayat, serta menjaga keseimbangan antara kepentingan nasional dan daerah. Kurikulum diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang beriman, mandiri, cakap, dan bertanggung jawab. Adapun kelebihan kurikulum 2006 adalah antara lain mendorong kreatif guru dan sekolah, mengurangi beban belajar siswa,
memberi keleluasaan dalam menyusun silabus, menekankan kompetensi dan memfasilitasi kebutuhan peserta didik serta masyarakat sekitar. Guru berperan sebagai fasilitator dan pembimbing pembelajar menjadi lebih variatif, menyenangkan dan berpusat pada siswa, serta menggunakan berbagai sumber belajar untuk membentuk kompetensi yang holistik. Tapi, kurikulum 2006 juga memiliki kekurangan. Yang pertama, itu kesenjangan antar sekolah. Fasilitas pembelajaran berbeda karena otonomi penuh diberikan ke sekolah. Yang kedua, guru belum siap. Guru belum mampu menyusun silabus dan RPP secara mandiri. Ada juga badan administratif tinggi. Guru terbebani membuat banyak dokumen pembelajaran. Ada juga minim supervisi, kurang pengawasan dari dinas pendidikan. Dan selanjutnya ada juga sumber daya terbatas. Tidak semua sekolah mempunyai fasilitas yang memadai untuk melakukan praktikum dalam SMA apalagi SMK. Ada juga penilaian kurang objektif. Sistem penilaian belum dipahami secara menyeluruh oleh guru. Kurang adaptif, belum sepenuhnya mengikuti tuntutan zaman dan kebutuhan global. Nah, itu merupakan asal muasal kenapa kurikulum 2004 dan kurikulum 2006 itu terbit. Oke, selanjutnya landasan hukum terhadap kurikulum 2004 dan kurikulum 2006. Kurikulum 2004 itu berlandaskan pada TAP MPR atau _GBHN tahun 1999 sampai 2004. Ada juga UU nomor 20 tahun 1999. Ada juga PP nomor 25 tahun 2000. Keputusan Dirjen Diktasmen nomor 507-C-Cap-MN-2004 dengan ciri utama fokus pada kompetensi, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai. Penilaian berbasis pencapaian kompetensi. Guru diberi peran dalam penyusunan RPP berdasarkan standar pusat. Sedangkan kurikulum 2006 atau KTSP berlandaskan hukum pada dasar UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dan ada juga PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Permendikmas nomor 22/2006 Standar Isi. Nomor 23/2006 Standar Kompetensi Lulusan. Nomor 24/2006 Pelaksanaan KTSP. Ciri umum dari KTSP itu desentralisasi kurikulum. Sekolah menyusun silabus RPP sendiri, mengacu pada standar kompetensi dari pemerintahan pusat, lebih fleksibel dan kontekstual dengan kebutuhan lokal. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyebab perubahan kurikulum dari kurikulum 2004 ke kurikulum 2006. Perubahan dan pembaruan kurikulum adalah suatu keharusan dalam dunia pendidikan. Beberapa alasan mengapa kurikulum harus diubah dan diperbaharui adalah: yang pertama itu menyesuaikan dengan tuntutan zaman. Perubahan kurikulum diperlukan untuk